Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke tema, saya perlu meneruskan kalimat Cak Nun itu tadi, yang mengatakan bahwa beliau mangga yang sudah matang tapi ada kecutnya. Terus mengatakan bahwa aku kemampu, jadi ini kemampu ini setelah pencet tapi sebelum matang ya, bagaimana semua itu nggak bisa, itu tidak bisa dipotret sendiri-sendiri. Ada kalimatnya yang terkenal kalau dari dunia sains itu, ada kalimatnya Newton, dia mengatakan saya tidak bisa di sini kalau tidak berdiri di pundak raksasa. Betapa dia menghargai generasi sebelumnya, betapa dia menghargai generasi sebelumnya. Yang tidak pernah boleh kita lupa adalah kita semua ada di sini itu karena generasi sebelumnya dan sebelumnya melakukan apa yang mereka harus lakukan. Dan salah satu yang dilakukan Mbah Nun pada level personal, pada level keluarga adalah mangani kecut kui mau agar anak-anaknya tidak mangan kecut, kan gitu. Kalau bisa lihat Anda sendiri, senyum saya tentu lebih manis dari Cak Nun. Merasa guyu gitu. Karena sejarah hidupnya masuk pada semua yang ada dalam tubuh kita, termasuk senyumannya, tarian ototnya dan seterusnya, itu kan tulisan sejarah juga, tulisan sejarah sepanjang dari kita lahir sampai sekarang. Dan tentu tidak bisa saya pada posisi ini kalau tidak punya Bapak Cak Nun. Bagaimana saya mengabdi kepada Cak Nun, luar biasa tuh, ngalungnya awake dhewe, luar biasa awake dhewe. Enggak, tapi saya pengen mengatakan bahwa itu konsep atau pola yang berlaku di banyak skop, di banyak apa bahasa Indonesia ini skop, di banyak lingkup, di berbagai macam cakupan keluarga, cakupan komunal, cakupan negara, bangsa dan seterusnya, bahwa kita yang ada sekarang itu ada roh nenek moyang yang hadir dalam diri kita. Roh nenek moyang, mungkin saya nggak ngomong roh yang tinggi-tinggi, tak omong ora bakal paham, dan gue neng komentar neng YouTube gue mesti ngomongnya gue kira paham, aku sing paham mesti klaim-klaiman paham-pahaman kan, pada ora paham ya kan gitu. Saya mengatakan roh itu maksudnya bahwa misalnya Anda mau masuk cuci kaki, itu kan juga dapatnya dari kebiasaan Bapak Ibu dapatnya dari mbahnya, kebiasaan yang baik diteruskan kepada anak cucunya. Apa kan, ya gitu. tak potong berang. Jadi kalau soal ruh tadi, paham-pahaman tadi kan hal ada yas'alunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi. Jadi mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai ruh, terus katakan wahai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Terus kita unggul di situ, berarti serasa ngurusi roh mergo urusan Gusti Allah, gitu kan. Saya berbeda, mulanya cedak karo Gusti Allah ben kecipratan pengetahuan tentang roh, gitu kan. Nah aku ngono kuwi. Makanya kita mendekat ke Allah, kita bertauhid nyawiji karo Gusti Allah supaya kita juga namanya kesawapan kena resonansi dari Allah, karena kita ini roh juga gitu ya, cipratan dari roh Allah. Maka mari menyatu kepada Maha Ruh itu supaya kita kecipratan syukur-syukur pemahaman gitu ya. Ya mungkin perkiraan tapi syukur-syukur itu pemahaman ya. Mungkin saya turunkan sedikit ya. Kok debat ilmu ruh ki kaya ngopo? Kowe debat rai sing bener wae ra iso. Rai sing bener ki raimu apa raiku? Wong rai bener wong beda kok. Njuk sing bener irunge ki pira mancunge kan gak ada yang sama. Itu nyambungnya pada, kalau tadi Simbah ngomong kenal sama Tuhan, kan nyambungnya pada man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya maka mengenal Tuhannya, maka Tuhan siapa tahu memberi bocoran tentang ruhnya tersebut ya. Tapi gue kita bahas kapan-kapan. Saya teruskan itu tadi bahwa ada cerita yang bermacam-macam cara untuk menunjukkannya.
Kadang-kadang satu potret sudah bisa memberi cerita, betul nggak? Potretnya di crop sedikit, ceritanya berbeda. Misalnya, ono wong apa namanya, ono pengemis tangannya nyedak ini nyekel duit di foto, itu memberi apa nyolong? Jiku apa ngei? Satu foto itu, apakah ada bisa berbicara maknanya? Enggak, itu nyolong ya mungkin, ngei ya mungkin, betul nggak? Nah, kita butuh potret berikutnya. Berikutnya gimana sih tangannya mendekat membawa uang atau menjauh membawa uang? Baru kita bisa menebak-nebak kemudian ceritanya seperti apa. Banyak hal di dunia yang memang ceritanya tidak selesai hanya dengan satu potret. Seperti banyak kejadian-kejadian yang salah satunya adalah yang apa namanya dikatakan Mbah Nun kemarin, Mbah Nun kesambet dan seterusnya itu. Tapi kebetulan saya dididik menjadi anak yang soleh. Loh, dididiknya belum tentu jadi toh, dididiknya jadi anak yang soleh. Jadi ini ya saya soleh dengan cara yang agak radikal, dengan memberi cobaan kepada orang tua. Jadi kalau orang tanya sabar kan masuk surga, itu anak soleh kan membawa orang tuanya masuk surga. Amin. Jadi ada yang memberi doa, kalau saya memberi cobaan. Oh, karena surganya tinggi, cobaannya juga harus tinggi kan. Nah, salah satu cara memberi cobaan dalam tanda petik itu adalah ramai ngaku ding kabeh anake Mbah Nun. Itu memang ada budaya egaliter di kita, bahwa kita sering ngobrol, sering diskusi dalam banyak hal, dan kita paham bahwa tadi itu tua muda tinggi rendah sudah duluan sebelumnya dan seterusnya, yang polaritas seperti itu dalam dua manusia atau dalam dua orang itu selalu punya multidimensi. Mungkin di dunia kehidupan, misalnya di dunia urusan agama, ayat kauli ya, Simbah bisa lebih tua daripada saya, pengalamannya luar biasa dan seterusnya. Tapi bisa di urusan fisika aku lebih tua, aku lebih ngerti urusan fisika. Simbah hukum Newton ora paham. Loh, bukan ya, karena memang setiap orang pasti punya kelebihannya dan punya kekurangannya. Terus kemudian kan bagaimana kemudian kita mengisi satu sama lain, nambahi, ngurangi, berdialektika dan seterusnya. Dan dalam dialektika berngobrol sesuatu yang penting itu pasti punya potensi menyinggung. Ya, nek penting untukmu mesti punya potensi menyinggung. Nek kowe dijak ngomong tentang hari ini makan apa, debat, iso nggak ribut. Tapi kalau sudah ditanyain kapan rabi, iso tersinggung kowe. Pas lebaran kan ancaman terbesarmu kowe. Lebaran mudik, wis tuwa ora rabi-rabi kowe. Sudah berusaha Bu, tapi belum ketemu mertua khilaf kan gitu. Paham maksud saya ya? Paham maksud saya ya? Bahwa pada dialektika itu pasti punya potensi menyinggung satu sama lain. In order to think, untuk bisa berpikir hal-hal yang penting, kita harus meresikokan untuk menyinggung atau tersinggung. Betul nggak? Semua hal yang menghasilkan sesuatu itu pasti ada resikonya. Kue nembak pacar, nembak cem-cemanmu ya sing tok naksiri, itu ada resiko ditolak. Betul nggak? Nek ra ono resiko ditolak mesti ra menarik nggo kowe. Kaya aku ya sing ora tau ditolak ngono misale. Wah sikut. Ora deng aku ya pengalamanku ditolak luwih akeh mangane kowe aja.
apa namanya kemudian ketika ada resiko tersinggung itu, apa yang kita dapatkan? Ketika kita sudah bisa melewati itu, yang kita dapatkan adalah masing-masing menjadi tumbuh lebih dewasa. Betul nggak? Ada salah satu lagu Leto yang sebenarnya nggak pernah dikeluarkan tapi dibocorkan. Setelah semua badai yang berhembus telah reda, tertinggallah diriku dan dirimu saling menjaga, kan gitu. Badai pasti berlalu. Walaupun itu belum lengkap. Hari yang cerah ya pasti berlalu. Setiap malam ada siangnya, setiap siang ada malamnya. Yang perlu kita pastikan adalah pada semua pergesekan itu kita bareng-bareng tumbuh. Karena akan sia-sia pergesekan kalau tidak ada pertumbuhan. Kalau untuk urusan salah bener, tunjuk aku satu hal di dunia, opo wae terserah. Iso tak salah ke, iso tak bener ke. Yang saya ngomong aku rada sombong iki. Opo wae wis, iso tak salah ke, iso tak bener ke. Karena salah benar tidak pernah berdiri sendiri. Salah benar selalu ada asumsi, ada aksioma yang mendasarinya. Iki nyon sewu, rodok contoh sedikit. Kemarin tiba-tiba ada yang bertanya soal, agak belok dikit aku ya, Isra Mi'raj itu kan naik ke Sidratul Muntaha, menembus langit 7. Itu gimana itu, kemana itu? Terus aku nanya, naik itu kemana sih? Yo naik ke atas langit. Coba, itu kan mengandung asumsi. Naik itu mengasumsikan bahwa kalau kamu di bumi, naik itu lebih jauh dari bumi, berarti, betul nggak? Kalau tidak ada pijakan, naiknya kemana? Kalau kamu dari tengah, apa namanya, ruang angkasa yang nggak ada kanan kiri, maju mundur, atas bawah, kuwi rono ki munggah apa medun? Neng kutub utara ngono munggah, tapi neng kutub selatan ngono medun. Paham nggak? Di kutub utara ke kanan itu bisa naik, tapi di kutub utara naiknya tuh ke kiri. Loh, naik itu sendiri tidak bersih sebagai, tidak berhenti pada naik itu selesai, kita tahu maknanya naik gitu kan, nggak juga. Artinya semua informasi itu bersambungan satu sama lain. Orang yang dengan mudah ngomong benar salah tanpa tahu cerita penuh dan tidak siap dirinya berubah ketika fakta baru datang, itu adalah orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk tumbuh. Di sini Ma'iyah, dulu kemarin saya ditanyain apa sih Ma'iyah itu, dan saya menjawabnya begini, Ma'iyah seharusnya saya mengutip ayat kauniyah. Sikir ngeri tuh, simbah alat kauniyah aku itu kauniyah. Karena semua pola itu pasti bisa dilihat di alam. Tuhan memberi contoh pada semua level. Kalau kita mampu melihat polanya, kita akan punya jembatan untuk memahami pada semua level yang berbeda. Dulu di peradaban kehidupan di muka bumi, menurut sains itu ada era yang namanya Kambrian. Era Kambrian, Cambrian, nek bareng golek neng apa sih Google. Itu era dimana curiganya kadar oksigen tiba-tiba naik sangat tinggi sehingga terjadi ledakan jenis hewan, iwak, fish, amfibi, ono apa sene, aves, manuk-manukan, ono mamalia, ono apa sene, kadal-kadalan, reptil dan seterusnya. Terjadi ledakan sangat banyak jenis. Tiba-tiba Tuhan kreatif, ya orang ngono maksudnya tiba-tiba ya Tuhan ya kreatif kayak awal, ya tapi tiba-tiba ada satu zaman di mana tiba-tiba brung, jenis hewannya tiba-tiba sangat banyak. Terus kemudian itu era yang tidak panjang, ya tidak panjang ya juta tahun, era tidak panjang, tapi kemudian menjadi sedikit. Kenapa? Karena ada yang bisa beradaptasi, ada yang tidak bisa beradaptasi. Yang beradaptasi bertahan, yang tidak beradaptasi mati, punah, mati. Nah, saya melihat gini, salah satu kelebihan Ma'iyah adalah kita bisa ngomong apa aja, walaupun yang mungkin siap hanyalah Ma'iyah.
Kalau kita ngomong gini ya, di dalam YouTube sedikit wis tersinggung digawa nang ati. Di Ma'iyah karena kita bisa ngomong apa aja, saya ngomong hal yang sama, terjadi ledakan yang berbeda di setiap kepala. Kenapa? Karena saya cuma nambahin garam, bumbu yang lainnya ada di kepalamu semua. Betul nggak? Terjadi ledakan, ada ide baru, pemahaman baru dan seterusnya. Bisa jadi yang bulan berikutnya berbeda lagi, berubah lagi. Karena tambah dewasa, yang kemarin dibuang, mati, jadi tambah dewasa lagi. Nah, itu ada Cambrian explosion seperti itu. Ide baru. Walaupun mungkin 90% diantaranya mati. Karena yang bertahan hanyalah yang paling kompatibel dengan kebenaran Tuhan. Ya syaratnya minggu itu. Yang kebenaran bertahan paling lama, itu yang paling mendekati kebenaran Tuhan. Paham logika saya nggak dengan kalimat ini? Karena kebenaran Tuhan berlaku sepanjang zaman dan seluas ruang, betul nggak? Mbok Arab zaman saiki atau 3 juta tahun kemudian, 3 juta tahun sebelumnya, kebenaran Tuhan masih benar atau enggak? Jadi kebenaran yang bertahan semakin lama, itu kebenaran yang lebih mendekati ke kebenaran Tuhan. Nek kita memang benar seminggu sesuk berubah meneh, berarti kita tumbuh menuju kebenaran yang lebih mendekati. Kalau Anda perhatikan aja sedikit. Zaman muda, Anda dapat informasi baru gini, berubah terus pikirannya, grek, ilmuannya. Lama-lama ditabrakkan dengan pengalaman hidup. Tadinya yang setiap hari berubah, bisa seminggu sekali berubah. Nanti lama-lama bisa sebulan sekali berubah, lama-lama setahun sekali berubah. Dan itu tapi terus berubah, tapi waktunya semakin lama. Kenapa? Karena kita semakin mendekati kebenaran Tuhan. Orang yang baru bisa menyerap kebenaran dari satu potret, itu ya kebenaran Tuhan. Tapi tingkatnya ming sak detik, tingkatnya ming sak menit, karena dia tidak bisa melihat cerita panjang. Anda pernah nonton cerita kancil dikejar sama harimau? Terus ada suling Sulaiman, lidahnya diletakkan di antara bambu. Pernah dengar cerita itu? Cah milenial do krungu ra apa luwih ngerti Barney iki. Apa luwih ngerti Naruto nek cah milenial iki. Naruto karo One Piece iki. Tapi maksud saya gini, makna yang kita ambil dari cerita itu tergantung dari porsi cerita yang kita lihat. Kalau kita ngelihat pas singanya naruhin lidah di bambu, kita cuma bisa ngelihat goblok singa lagi. Kalau kita ngelihat cerita kancilnya, pinter kancilnya. Kalau kita melihat penipuannya, licik kancilnya. Satu cerita bisa punya 1000 makna. Dan yang benar mana? Yang benar adalah mana yang menumbuhkanmu. Kalau yang kamu ambil adalah cerita yang membuatmu tidak tumbuh, itu adalah pengalaman yang sia-sia. Tapi kalau yang kamu potret menumbuhkanmu, itu jadi pengalaman yang benar. Kebenarannya bukan pada informasinya atau pemaknaannya, kebenarannya pada dia yang menumbuhkanmu. Wis tau, wong sing ngomong paling ngerti. Sing aku nonton YouTube ki guyu soalnya. Sing ceramah luweh ndakik ki sing komen YouTube mbangane sing nang video. Wah dawa banget kayak menurut yo. Apa menurut wajikur dawa banget ngono ki lah. Wis sing paling ngerti-ngerti. Nggak apa-apa, itu kebenaran pada level dia. Semua orang punya level kebenarannya masing-masing. Yang perlu kita butuhkan kalau untuk dirimu sendiri hidup di di hutan, ora urusan kebenaranmu dewe, sing nguntal kowe dewe kok hasilnya kok. Tapi kalau untuk kebenaran bersama kita perlu garis merah. Karena manusia untuk bisa berkumpul itu ada kebenaran. Ada persamaan. Untuk kumpul itu harus ada persamaan dan harus ada perbedaan. Itu syarat mutlak.
Kalau perbedaan semua, ngapain kumpul? Ngomong ora iso, bahasane beda. Kalau sama semua, ngapain ngobrol? Wong wis ngerti satu sama lain kok. Ngapain aku gak bisa belajar sama kamu juga kok, kan gitu. Jadi syaratnya kumpul adalah ada yang sama dan ada yang beda. Dan otak manusia kadang-kadang ngelihatnya beda mana duluan. Ngelihat bedanya duluan dan ada yang ngelihat samanya duluan. Kira-kira strategi mana yang paling optimal untuk pertumbuhan? Bedanya. Ngelihat bedanya atau ngelihat samanya? Oke, sing rong tahu pacaran tak ceritani pengalaman pacaran wae. Nek kowe nyedak cewek, Dik, senenganmu mangan apa, Dik? Pecel lele. Kamu langsung ngomong, beda sama saya sukanya pecel. Apa? Podo, Dik. Mana yang itu? Podo, Dik. Podo, Dik. Walaupun kowe mukok karo lele. Karena naksir cewek wis tak pangan wis kaya mangan pil ra urusan lah. Sama saya juga seneng lele, Dek. Karena secara bawah sadar kita paham bahwa persamaan itu mendekatkan. Tapi perbedaan itu menjauhkan. Tapi jangan lupa bahwa perbedaan itu pintu untuk pertumbuhan. Saya tanya, saya sewaktu-waktu menyela gitu ya. ya Kue kau niai top ya, tak selani nganggu kauliah ya. Ya. Siap. Ya kalau anak Jadi gini mana? Pak, atau saya tanya. Jadi kan ini tadi rumusnya Sabrang kan luar biasa. Ini kan Einstein abad 22 kan. Jadi persamaan itu mendekatkan, perbedaan itu menjauhkan. Ada hadis Rasulullah SAW, ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan antara umatku itu merupakan rahmat. Kan itu tidak memenuhi apa yang saya pernah ngomongkan. Perbedaan itu menjauhkan kok malah rahmat kan. Maka kalau saya kemudian itu bukan informasi, itu perintah dari Rasulullah. Kalau kamu berbeda, temukanlah kenikmatan dalam perbedaan itu, gitu loh. Bukan perbedaan adalah rahmat, temukan rahmat di dalam perbedaan. Nah itu kalau Sabrang membahasakannya, meskipun kamu berbeda, tetap jadikan itu alat untuk kalian masing-masing tumbuh dan bersama-sama tumbuh kan, itu ya Bang. Jadi rahmat itu pertumbuhan itu gitu, menurut Bang. Jadi aku negeske merskomburi bahwa kui sesuai dengan ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW menurut. Jadi ojo kuatir kui tak backup terus kui. Gitu. Aman, insyaallah aman. Aman. Iki nek iso ndelok ana sing bisiki aku iki soalnya wong ngeri. Mas Helmi ya, sing bisiki aku masa apa? Pakai gini. Kan tadi kita udah ngomong, satu potret potong cerita itu bisa menjadi makna yang berbeda. Coba kita urut dari perbedaan. Anda tahu persamaan itu menenteramkan, mendekatkan. Perbedaan itu membuat kita gasruk-gasrukan awalnya, betul nggak? Tapi ketika kamu tumbuh, kamu akan menemukan bahwa dalam hakikat perbedaan pasti ada persamaan yang bisa kita ambil. Pasti, aku menjamin pasti. Kenapa? Karena konsep tauhid, pada endingnya semua akan menjadi satu. Semua perbedaan itu pasti akan ketemu sama dan seterusnya. Kalau kamu mesti ono sing bantah iki, aku yakin nih ning apa komen YouTube iki, aku wis ngerti jenis bantahane kaya ngopo. Aku ki sok gemes karo komen apa sene wis akune Vidya 9934 ngono kuwi. Asu bapak iki jenenge nganggo ngecak nomor apa nomor togel. Wis akun-akun anonim ngono kuwi sing apa sene kok sama, beda, kita beda, nggak mungkin disamakan, agamanya berbeda dan seterusnya. Sik toh, dunia itu tidak selebar pengetahuanmu.
Paham nggak? Dunia itu nggak selebar pengetahuanmu. Tidak sesempit pengetahuanmu, Bang. Yo munggah ke sidik lah, lebar lah, apa menrodok seneng lah. Dia kan ngono merasa dirinya kan sangat pandai itu. Loh, itu kan berlawanan. Kalau kamu percaya konsep tauhid bahwa intisari semuanya sebenarnya adalah satu, semua perbedaan nanti endingnya kan pada satu hakikat pemahaman yang sama nih pasti, bahwa berbeda itu karena durung tekan uteke. Jangan salahkan dunia ketika otakmu terbatas. Wes toh, faktor terbesar dalam kebodohan manusia itu adalah dia tidak mampu melihat bahwa otaknya goblok. Asumsi pertama nih, aku pinter. Oh, kira ono neng nggak masuk akal. Kalimat nggak masuk akal itu ada dua kemungkinan. Akalmu sempit, ora iso dileboni. Kan ada kemungkinan itu. Kemungkinan kedua, memang tidak bisa diolah. Kausalitasnya nggak jelas nih. Akal mana yang kamu pakai? Mungkin masuk akal, tapi akal kadal bukan akal manusia. Mungkin kan gitu. Tapi ada kemungkinan yang lebih besar. Otakmu ora cukup meroses informasi tersebut. Jadi lebih enak ngejudge daripada berpikir. Nah, tak terus kita tadi tentang perbedaan. Syarat untuk salah satu metodologi paling efektif untuk menemukan persamaan dari perbedaan adalah meninggalkan truth kita. Dalam titik meninggalkan gitu tunjuk tok guang ya. Coba kita keluar dulu sebagai orang kosong, melihat diri dia dan kebenaran dari sudut pandangnya. Karena kebenaran ini juga mengandung sejarah, mengandung apa namanya, orang tuanya siapa, pendidikannya gimana, dan seterusnya. Karena tidak ada satu orang pun di dunia menurut saya, menurut kusnudon saya, yang dengan sengaja pengen mengeluarkan kesalahan. Pasti pengen mengeluarkan yang paling benar menurut dia. Yang kita tidak pahamkan kebenaran versi dia seperti apa. Wong angka 6 sama angka 9 aja kita bisa debat kalau berdirinya di tempat yang berbeda. Paham ya maksud saya ya? Nah, jadi seperti cerita kemarin Pak, saya kalau di video itu akan kelihatan bahwa saya yang apa namanya ngajak ngobrol sih Mbah Sekto. Ini apa namanya, Indonesia ini orangnya pandai semua, pinter-pinter banget ini. Jadi IQ-nya di atas 75 rata-rata. Kalau 75 ke bawah kan idiot. Kita kan tinggi IQ-nya 78,54. Rata-ratanya segitu. Jadi Sekto, kita tidak bisa apa tidak ngitung apa yang paling primer, apa namanya, paling pokok dari apa yang kita lakukan. Karena semua itu manusia kan urusannya keputusan ya, kita melakukan sebuah keputusan, efeknya seperti apa. Dan nomor satu menurut saya, sebelum intelektual dan yang lain, nomor satu menurut saya yang paling penting adalah yang namanya stabilitas. Kalau ngomong bareng-bareng, karena kalau stabil lagi di mangan, mikir mangan gitu. Anda tidak stabil di kampung saja, Anda kan nggak berani keluar dari rumah karena takut keluar sedikit dicolong, mending di rumah terus ya toh. Nah sekarang, tapi kalau di rumah terus tidak ada jaminan keamanan misalnya, kita tidak akan mampu mikir soal panganan gitu. Kalau diwirai so mangan, diwirai so mikir sesuatu yang lebih tinggi. Orang yang bisa berpikir apa filsafat rata-rata yang berpikir aneh-aneh itu biasanya wis ora ono masalah karo panganan. Nek isih ono masalah karo panganan, tok jak ngobrol filsafat didoni raimu. Aku ki sesuk ra cetha mangan apa tok jak mangan filsafat. Kan gitu. Jadi memang, tapi begini, bukan yang ngomong filsafat salah, yang nggak ngomong filsafat salah. Semua punya tempatnya masing-masing. Kalau Anda lihat video saya di channel YouTube yang saya buat yang namanya Damar.Manuluh, monggo di subscribe.
asu. Saya kan mengatakan bahwa begini, di masyarakat itu tumbuh norma yang kita sendiri tidak sadar tumbuhnya gimana. Betul nggak? Kamu menggunakan emoticon misalnya, itu karena belajar atau karena nonton lainnya? Tahu nggak emoticon gini itu? Artinya apa? Janjane tos toh. Tapi kita makainya buat apa? Buat sungkem, nyembah, ya toh? Apa salah? Karena kita tidak setia dengan pembuatnya. Apakah itu salah? Lu kamu nggak bisa ngontrol pikiran banyak orang. Kalau ternyata itu bahasa komunikasi untuk sungkem di Indonesia, ya itu yang terjadi, wis. Dan nggak ada konferensi nasional menentukan ikon tos itu tadi sungkem atau tos, kan nggak ada toh konferensinya. Ayo kita setuju bahwa ini nggak ono, tapi muncul sendiri dan kita setuju satu sama lain. Itu artinya terjadi norma yang muncul sendiri. Norma adalah yang saya tadi katakan, garis merah dari perbedaan ini tadi. Garis merah dari perbedaan manusia ini tadi dalam satu ruangan, dalam satu space. Anda pindah sedikit ke tempat yang lain, normanya berbeda. Ini artinya apa? Loro. Ini artinya apa? Wong apa sing ra iso ngene? Sing ra iso duwe jempol. Otakmu loh, kowe guyu apa? Karena otakmu iki lho. Ini maknanya udah beda nih, bukan harfiah ini maknanya gini. Tapi kalau Anda ke Inggris gini, wah nesu wong kono. Ngopo? Ya menggok sidik ya. Karena dulu ada sejarah. Ada perang panjang antara Perancis sama Inggris. Nek ece-ecenan ngene iki. Drijiku iso ana nggo manah ndasmu ngono iki. Artinya ini karena ketangkep diketok drijine agar nggak bisa memanah. Dadi ngene iki menghina. Tapi kenapa yang jadi hinaan internasional adalah gini? Kok dudu ngene? Apakah ada konferensi yang menentukan bahwa internasional yang menentukan bahwa gimana cara tangan menghina satu sama lain yang kita setujui secara internasional? Onora. Berarti kan itu muncul sendiri persamaan yang kita pahami. Oke. Per daerah punya tempat sendiri. Itu persamaan. Persamaan antara per daerah sepanjang waktu apa namanya kemudian? Kan bisa saja Indonesia yang sekarang, misalnya Jawa yang sekarang sama 100 tahun yang lalu berbeda nih. Ini beda, misalnya ini tadian apa ini biyen itu berubah tadi ini misalnya kan gitu. Ada perubahan sepanjang waktu okay. Apa kalau per daerah punya persamaan yang muncul, sepanjang waktu juga ada persamaan yang muncul yang berlaku universal sepanjang selebar ruang dan sepanjang waktu. Balik ke tadi. Apa nama itu yang sepanjang waktu dirangkum dalam apa? Agama. Agama itu garis seharusnya menurut saya itu adalah resultan garis merah strategi terbaik manusia menghadapi zaman apapun. Karena dia tidak hanya resultan ruang, tapi juga resultan waktu. Karena aku ra iso ndelok waktu dawa, makanya sing iso ndelok para nabi tok yang dia bisa melihat intisari dari setiap zaman mana yang kebenaran Tuhan. Apa artinya kebenaran Tuhan? Dia berlaku sepanjang zaman. Dan nek wong ngomong maksud Tuhan nggak seperti itu. Wong Tuhan sudah memberikan kita kayak gini. Tuhan tuh maunya kita gini. Wes tau tak jamin gue pokok wes. Dan saya ngomong, ngapa? Kok gue iso ngomong maksudnya Tuhan gitu tekmu to? Cok, maksudnya pitik kowe ora iso jelas kok maksudnya Tuhan. Kucing, maksudnya kucing gue pengen ciak, ngono apa gue? Kurang tentu, iso pengen gelut. Kowe
karo sing nang ngisormu kucing wae tidak bisa menentukan maksud pikirannya apa. Kok kowe iso ngerti maksudnya Gusti Allah secara pasti tanpa keraguan gitu. Paham? Ketidakmampuan melihat kelemahan dalam dirinya sendiri gitu. Yang bisa kita lakukan adalah ngeranggeh kira-kira ngene lho. Perhatikan, tolong perhatikan. Nek kira percaya karo aku, kalau Anda sudah punya teori yang pasti dalam hidup, mesti ngene, nggak lama dibatalke karo Gusti Allah. Teorimu berubah mesti. Jajal, perhatikan. Nek ra perhatikan kancamu, mana sing menderita kancamu, kowe itu ilmune tok. Tahu artinya maksudnya? Ketika digagalkan itu Tuhan sedang mengupgrade dirimu untuk kebenaran yang lebih panjang. Kuwi lho, dhewe iki ratusan manusia itu ratusan ribuan tahun yang ilmunya, tidak semua ilmu ditemukan sekarang loh. Ono sing kowe kari nguntal loh, kowe kari mangan loh. Stabilitas misalnya gini, aku bangga sama Indonesia. Oleh bangga ning kowe nyumbang opo? Wong kowe tiba-tiba entuk kok bangga lho. Indonesia adalah negara yang stabil. Kowe melu nyumbang stabil apa ora? Indonesia kita bisa mengalahkan penjajah. Melu perang opo, Cok? Bangga ke nggak popo, tapi menurutku ayo bangga pada sesuatu yang kita ikut lakukan. Nah, jadi Anda sekarang ini kan banyak yang ilmu ratusan ribuan tahun itu dibangun. Sekarang di sini ada yang kesini tanpa naikin ban, ban becak, ban pit, ban motor, hampir semua naik ban toh, minimal bannya kancane. Itu kan turunan dari masa lalu. Kamu tidak perlu menemukan apa namanya, menemukan dari nol kan gitu toh. Dan sampai sekarang masih ada penemuan baru nggak? Kita masih tumbuh tambah pinter nggak? Lihat dulu, cerita kebenaran tuh jalannya ribuan tahun. Gimana kamu bisa merasa mengerti manusia, mengerti orang, mengerti apa sih kebenaran hanya dengan satu potret video 10 menit? Rasa landep-landep, kita paham semua maksudnya kok. Paham maksud saya ya? Oke, kita cari kesamaannya kalau ngomong gitu. Kalau kita mau ngomong tumbuh bersama sebagai Indonesia, lebih penting mana? Gini, ini salah satu contoh. Lebih penting mana? Kamu ngeplak anakmu agar anakmu tidak mengulangi, misalnya anakmu nyolong gitu, nyolong apa sih nih? Duit kancane, kok duit, kok ngerti konsep duit, nyolong permen kancane misalnya gitu, tok keplak, plak. Lebih penting kesakitan dia atau lebih penting masa depannya? Masa depan. Orang apa boleh keplak? Tega. Kenapa Anda tega? Karena Anda punya proyeksi waktu ke masa depan. Kebetulan bayi anakmu rasa protes. Anakmu wis SMA, nyolong rokok, keplak Anda sih. Bales ra? Hah? Yang satu bisa melihat sampai jauh, yang satu melihat momentum saat itu. Yang harus mengalah siapa? Yang bisa melihat jauh. Kenapa? Karena cara ngajari bisa bermacam-macam. Nek dikeplak ora iso, dek malah nesu. Oh, ora kuat berarti saya dikeplak. Gantian tak colong wae wis. Kowe nyolong apa jenenge? Rokok, tak colong cawatmu. Sesuk tangi turu arep sekolah. Cawat kundi. Takon rokok sing tak colong kae. Sudah terjadi dialektika yang menumbuhkan, betul nggak?
Saya pernah ngomong, objektif tujuan itu fanatik, cara fleksibel. Tujuan saya mau ke Solo, caranya lewat jalan, nek macet golek dalan liya, bani bocor tambal ke, motore colong wong, colong motor kancane. Ora, enggak. Ya. Ya ora, yo salah gue. Maksudnya itu resiko apa, kudu ngitung resiko yang lain ya. Maksudnya, tapi paham maksud saya ya. Nah, saya ngomong sama Simbah, saya tidak akan pernah ragu dengan tujuanmu dan cintamu pada Indonesia. Gak pernah ragu aku. Dan saya tidak akan mampu melawan itu dengan intelektualku. Walaupun aku paling pinter sa Indonesia ya. Aku tidak akan sorry, ojo guyu Mas. Aku ora penak ngomong ngono ki. Kebenaran tuh kadang-kadang nggak enak diomongkan. Jadi aku mau karo Simbah, saya tidak akan mampu melawan bukti istiqomahmu. Jenengan gawe mau copat 24 tahun, gawe neng kono pirang puluh tahun, wes toh, sampean sudah punya hak arep ngopo wae. Tujuannya dan saya tidak pernah ragukan tujuanmu. Ning, ayo toh, ora kabeh wong ki carane iso dikeplak. Nawai anakku kuwi nek dikeplak malah tambah atos. Nek dirayu tambah melaku. Jadi setiap anak kan beda-beda. Ning ana sing wis duwe anak. Asus nyun sewu yo, sorry tak salah takon. Kok anak bojo sik megap-megap. Bendina dolanane lato-lato isian. Loh, iki cah lanang iki kabeh pemain lato-lato kuwi. Kowe mlaku sithik mut ngono ta. Sing normal. Nek ming siji ya gendal gandul ora ana ngene. Nek sing telu lato-latone rada ruwet nih. Jajal piro nggondamu? Dicek. Tolong dicek sebelah kancamu normal ora asulah. Dadi lali aku ngomong lato-lato gitu. Tapi saya ngomong sebentar, Mbah. Yang apa namanya? Balik itu tadi. Saya sangat tidak akan pernah meragukan istiqomah jenengan untuk cinta sama Indonesia, cinta sama generasi muda. Ning corone ayo kita sayang karo anak-anak dengan IQ 78 ini loh. Ini anak-anak cerdas semua ini. Jadi caranya juga harus spesial. Ayo kita cari cara mana yang lebih tepat. Apakah orang tua tidak pernah salah? Pernah salah. Tapi salahnya tidak pernah pada niat, salahnya pada cara. Kowe pernah ra salah ke cara didik anakmu? Yo nek ora mosok kowe ngerti anakmu ngerti langsung cara didike piye ya mesti jajal ngene, oh efektif ngene ora, ngene efektif ngene ora. Kita belajar dari kesalahan tersebut untuk agar efektif ngurusi si anak kita itu tadi. Nah saya remuk sama Mbah ya toh apa kita pakai cara sing beda yuk, karena saya yakin tujuan wong sak Indonesia ki podo ya. Saya punya kusnudon wae, kita semua pengen maju, kita semua pengen makmur, kita semua pengen bangsane apik. Yo ono sing pengen apik aku dhisik sak durung kowe. Ora apa-apa wis tak golek dadi buzzer ngono yo ono ora apa-apa gak masalah. Loh, tapi kan jangan lupa negara itu terdiri dari manusia-manusianya. Kalau manusianya wis makmur sesuai kan akeh sing makmur kan gitu. Wis ora apa-apa dimaklumi, semua anak punya bakatnya sendiri-sendiri. Tapi saya pengen ngambil persamaan di antara kita. Apa persamaan kita? Kita pengen podo-podo makmur, podo-podo apik. Yuk golek cara sing paling apik. Dan jangan lupa, cara sing paling apik untuk tumbuh adalah tidak takut dengan perbedaan, tapi menemukan apa yang sama dan menumbuhkan dari perbedaan. Orang yang paling tidak bisa dibawa maju adalah orang yang tidak bisa rembuk perbedaan. Ojo percaya kalimatku.
percaya kalimat bapak bangsa sing jenenge sapa? Pak Soekarno. Ada pidatonya tentang negeri utara. Lihat negeri utara yang damai, tidak pernah ada pertengkaran, tapi juga tidak ada kemajuan. Kita dibanting bangkit lagi, dibanting bangkit lagi. Perbedaan tidak menghancurkan kita, perbedaan menumbuhkan kita. Dan yang paling saya ingatkan, musuh kita bukanlah saudara yang pengen sama-sama tumbuh. Musuh kita adalah masalah. Nah aku ngelih, kowe ya ngelih. Kowe pengen nandur telo, aku pengen nandur apa jenenge gedang. Terus yang bener sapa? Apa dhewe ribut? Telo gedang, telo gedang, telo gedang, prek lo. Mosok bendino mangan gedang ya mutah, bendino mangan telo ya mutah. Ya ayo kowe bangun dhewe-dhewe. Tapi musuh kita adalah kelaparan. Aja lali, musuhku bukan orang yang bangun yang berbeda. Paham ra? Tak takon wis jujur, jujur. Neng kene sing tau mangan salak angkat tangan. Asulah aku jujur wae angel men lato-latomu diculke sik kuwi. Ket mau nyekeli lato-lato ae. Siapa yang tahu apa jenenge pernah makan salak angkat tangan? 100%. Yang belum pernah makan salak angkat tangan. Wes kabeh. Yang pernah menanam salak sampai berbuah angkat tangan. Ndi iki. Toh gue penerima benefit kabeh. Nguntal tok kabeh. Ora tau nandur. Tapi gue nandur neng bidang hal yang berbeda. Di sini ada yang jahit baju, jualan kaos. Ora ono apa ya? Sing apa jenenge dodolan galon banyu ono. Asu gawenmu ki apa to, Cah? Angel men golek contoh iki. Hah? Wah, ngeslot itu hati-hati loh, kowe ndongamu karo Zeus kakean dolanan slot kowe. Tuhan Zeus petir, Tuhan Zeus petir, petir lebih berharga daripada hidayah. Wes tok. Asyu arek-arek. Iki yo aku ngertine gara-gara cah leto kok ndodok ana cah leto ndodok ning pojokan iki karo Tuhan Yesus, kok Tuhan Yesus apa? Tuhan Zeus. Iki ngopo to cah iki Tuhan Zeus tak delok ngene iki. Ngesloti lho ngopo e? Nek dipetir kali 4 Mas. Was. Ya Allah. Anak muda ya. Tapi tadi paham maksud saya toh. Semua menyumbang pada yang berbeda. Ono sing nandur pelem, ono sing nandur salak, ono sing gawe kelambi, ono sing ngeterke galon. Kita semua merasakan manfaatnya. Kita pegang satu tanggung jawab dan semua akan mendapat manfaatnya. Sing paling ora enak itu memegang tanggung jawab mengingatkan. Karena banyak orang tidak bisa membedakan bahwa mengingatkan itu juga sayang. Ya, kowe milih dinengke karo bapakmu apa diingatke karo bapakmu? Tapi gak di rumah. Teh. Loh, ini cara menolong tuh kayak gini nih. Aku sih nyekel mic ya, masih kanu banget ya. Apa sih nih? Nengkrungu sayup ngono iki. Teh tak ewangi. Tidak semua orang jualan teh, tapi semua bisa minum teh. Ngene iki lho Mak ya, yang saya sebut Cambrian explosion ki ngene iki lho. Tiba-tiba ono teh ya apa metu neng panggung, tiba-tiba lato-lato nyekeli katoke dhewe wis ora cetha. Tapi apakah itu tidak menumbuhkan kita? Minimal kebahagiaannya membuka pintu untuk pertumbuhan, betul ya? Mari kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan kita punya persamaan, bahwa kita ingin membangun Indonesia. Kita tidak mencari siapa yang benar, kita mencari apa yang benar buat kita semua, bukan buat aku, bukan buat kamu, tapi buat
kita semua. Karena apapun yang kita lakukan, setiap menanam pasti ada panenannya, dan kita harap panenannya adalah baik untuk kita semua masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Untuk awal mungkin itu dulu yang saya sampaikan, monggo di respon. Iya, nyanyi meneh Bang, ki wis meh pecah ndase kan. Jadi kuwi saiki nyanyi. Mau apa? Pecah ndasmu. Iya ben nyanyi. Yo paling rata-rata 76 lah nek. Nyanyi meneh. Leto itu dulu cita-cita pengen mengikuti senior kita. Kalau Dewa dulu bikin Dewi-Dewi, Leto pengen bikin Leti-Leti. Tapi ya belum kesampaian sampai sekarang. Sudah keduluan sama takdir sejarah keluar lato-lato itu tadi. Yes. Tapi ya karena itu jadi akun, menurut Dedi, drummer kita yang megang akun Instagram, orang yang mainan lato-lato semua mention Leto. Apakah itu berkah, apakah itu ason, aku ya ora paham. Lato-lato mentionnya Leto gitu. Sampai kemarin trending topik, ayo Leto comeback karena lato-lato sudah naik. Oke. Ape uteke. Nek aku sensitif, aku marah. Kenapa? Karena Leto adalah band papan atas dan bukan mainan. Kenapa disamakan dengan mainan yang cuma di tuk 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 ya, yang mirip sama sama bilermu itu. Loh, ada tuh alasan tetepan, alasan nesu ono to. Loh, aku band serius 18 tahun. Weh, 18 Dewi sono ya. 18 tahun ya. Ya wis usahane koyo ngono. Wis lagune terkenal se Indonesia dipadake karo etek-etek. Langsung ngomong iki. Kira-kira nganu ra aku. Punya berhak emosi ra? Diremehkan asem ki kan iso ngono ki. Tapi kan kita berusaha melihat positifnya. Wis rapopo dipadake karo etek-etek. Mending etek-etek mbangane ngetak ndasmu. Kita semua bisa merespon apapun dengan cara yang baik, dengan cara yang emosional, dengan cara apapun bisa. Tapi guide itu tadi sepertinya berguna. Yuk cari samanya dulu sebelum ribut tentang perbedaannya. Karena kalau kamu bisa belum menemukan persamaan, berarti belum tumbuh. Salah satu kalimat yang keluar di diskusi martabat saya, salah satu mbuh bener mbuh ora ya ayat kauliyahe dan apa jenenge hadis dan segala macam. Nek salah ngomong ke aku sing bisiki langsung soalnya al iblisu. Salah satu ciri orang naik makom adalah ketika dia bisa menemukan pertemuan dari dua paradoks. Dua paradoks bertemu pada konsep yang lebih tinggi. Iblis, contoh iblis buruk, asosiasinya gitu. Malaikat baik, berlawanan atau tidak? Apa konsep yang menyatukan mereka? Pengabdian. Iblis yang nyuruh siapa? Allah. Malaikat yang nyuruh siapa? Allah. Kamu kemudian bisa melihat dua itu pada bungkus satu yang namanya pengabdian dengan cara yang berbeda. Ketika kamu menemukan itu, wis munggah sak tingkat makome. Orang yang masih melihat pada paradoks-paradoks di dunia, ojo ngomong tauhid. Aduh kon. Ngeri tuh. Iki ronggo peci iki. Peci putih. Ngeri banget. Oke ya, Mak Yah sedang sedang mengalami semacam badai.
Tapi kita sadari bahwa hidup itu ya ada badai, ya ada hari yang cerah. Yang kita pastikan adalah pada badai kita tumbuh, pada hari yang cerah kita tumbuh. Kita rangkul kebencian dengan melihat persamaan, bahwa bencimu sebenarnya kamu rindunya sama kok sama saya. Kita pengen bangun Indonesia yang lebih baik, dan kita bisa memberi contoh sebagai masyarakat yang pengen membangun dengan cara yang lebih baik. Oke, cacah itu kira ratau kagum blas karo aku bajingan. Saya pengen melempar bola. Simbah, pengetahuanku tentang Simbah lu akeh aku lah makanya gue wes yakin mas. Bapak gue cari Simbah itu sepemahaman saya hidup pada lingkungan yang keras. Jadi wajar kalau nalurinya adalah petarung. Dan Anda jangan membayangkan kerasnya kepada orang lain sebelum melihat kerasnya pada diri sendiri. Simbah lebih keras pada dirinya sendiri daripada orang lain. Kepada anaknya, ke orang lain ki aku guyu ndelok Simbah atos karo kowe iki. Oh, kepada anaknya, aku ki diguang 5 tahun dengan nada kurang keras piye kowe. Dihina dengan kalimat, enggak ono Simbah menghina. Aku sampai Kanada itu ya cenasu sih aku 3 bulan gak ngimel apa-apa. Baru gue aku ngimel, Pak sudah sampai. Dibales ya, oh tak kira mati. Guyu gue ya. Gue tahu dikira mati ro bapak murah. Takut angkat tangan aku. Siapa yang tahu dikira mati ro bapak gitu. Tak angkat tangan. Artinya begini, jangan melihat Simbah dengan kerasnya, bahwa kerasnya kepada dirinya sendiri itu jauh lebih keras daripada kerasnya kepada anak-anaknya. Karena cintanya kepada anak-anaknya, termasuk kue-kue gitu maksudku. Kita semua bangsa Indonesia. Momentum ini bisa berjalan kedua arah. Terjadi congkrah gede-gedenan atau terjadi rekonsiliasi besar-besaran. Mak Yah dari dulu ngomong tentang pentingnya inklusif, pentingnya kita gandengan satu sama lain. Bola bukan di Mak Yah. Mak Yah ngajak bareng. Dengan momentum ini kita pengen inklusif se-Indonesia, sedunia bahkan. Gimana bola itu dengan disambut? Kita tunggu. Matur nuwun.